Halo Sebatulan, Assalamualaikum. Sekarang Tulan Santai akan melakukan perjalanan menuju wisata kebun buah Mangunan. Titik awal perjalanan ini mulai dari patung kuda Sultan Agung Bantul dan start mulai jam 5.45 menit. Tiba di lokasi, nanti kita hitung estimasinya ya. Oke, let's go. Gas. Di depan nanti ada bundaran untuk laju sebelah kanan menuju ke Siluk dan Bagulan. Untuk ke sebelah kiri menuju Taman Kuliner Imogiri dan area parkir wisata Makam Raja-Raja. Di taman kuliner ini banyak menu kuliner khas daerah Imogiri dan aneka kuliner. Di depan nanti kita ambil arah kanan ya, untuk lurus nanti menuju ke Terminal Panjimatan. Di sekitar Terminal Panjimatan ada Makam Raja-Raja Imogiri. Ini terdapat banyak penjual kuliner ya. Misal mau ke wisata Mangunan tapi kok belum sarapan, bisa mampir ke sana dulu. Harganya juga ramah di kantong tentunya. Dan cuaca pagi ini jam 6 kurang tadi terlihat cerah dan masih lumayan dingin. Ini tadi niat mau melihat sunrise di kebun buah Mangunan, tapi kok malah bangunnya jam 5. Sholat, beres-beres, terus gas sampai pasar Imogiri sudah jam 6. Kemungkinan nanti nggak bisa dapat sunrise yang bagus ini. Di jalur ini lumayan berbelok-belok ya, jadi tetap waspada dan konsentrasi ya sobat semuanya. Di atas sana terlihat bangunan putih, itu adalah penampakan sebagian makam Raja-Raja Imogiri ya. Makam Raja Imogiri atau Panjimatan Imogiri adalah kompleks makam bagi Raja-Raja Mataram Islam beserta keturunannya yang dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1632. Di kompleks makam yang luasnya mencapai 10 hektar ini dimakamkan raja-raja yang pernah bertahta di Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta beserta keluarganya. Dan di sebelah kiri ini nanti ada tempat wisata yang namanya Bukit Bego ya. Di Bukit Bego ini biasanya juga untuk spot foto-foto dan tempat beristirahatnya para pesepeda. Oh ya, kebetulan untuk melalui trek ini sebelumnya cek kesehatan kendaraan semuanya dari rem depan dan belakang. Dan yang paling utama jangan lupa berdoa dulu sebelum gas dimainkan. Hehe.
Untuk kendaraan transmisi matic, jangan lupa selalu cek kondisi kampas rem depan dan belakang. Semailah berganti rem depan dan belakang waktu proses pengiriman di jalur turunan. Kalau cuma mengandalkan satu ruas rem saja sangat berbahaya ya. Rem blong pada motor matic kerap dialami pengendara karena di kaliper rem yang macet akibat suhu panas pada piringan cakram yang terlalu sering bergesekan dengan kaliper remnya. Berbeda pada jenis motor lain, motor matic tidak memiliki engine brake yang jika dipaksa menghentikan laju motor pada jalanan ekstrim, kerja rem bisa mengalami malfungsi. Untuk itu, selalu bergantian untuk menekan tuas rem depan dan belakangnya. Beda halnya dengan motor matic yang menggunakan sistem pengiriman GPS. Kedua rem bisa berbarengan dalam satu tuas. Lebih ekstra hati-hati tentunya. Dan sebelah kirinya ini adalah watu goyang yang berada di pedukuhan Cempluk Mangunan. Daya tarik utama yang disuguhkan di sini adalah banyak gardu pandang untuk berfoto-foto ya. Penamaan watu goyang ini ternyata memiliki latar belakang tersendiri. Alasannya sangatlah sederhana. Lantaran dahulunya ada batu yang berada di puncak yang bisa bergoyang jika disentuh ataupun didorong. Dan batu tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan di sebelah kanan ini nanti ada pasar kaki langit. Pasar ini sudah ada sejak Desember 2017 dan masih eksis hingga sekarang. Berbagai kuliner jadul di pasar kaki langit meskipun namanya pasar, namun pasar seni kaki langit berbeda dengan pasar-pasar pada umumnya. Begitu tiba, wisatawan akan disambut banyak pedagang dengan menggunakan pakaian adat Jawa. Sehingga saat mengunjungi pasar seni kaki langit, wisatawan akan langsung merasakan suasana tempo dulu yang pastinya Indonesia banget. Keunikan lain dari pasar seni kaki langit terdapat pada metode pembayarannya. Di sini tidak menerima mata uang rupiah, baik kertas maupun logam, melainkan menggunakan kreweng koin kayu khas pasar kaki langit yang dipakai untuk berbelanja. Tidak perlu bingung karena nominal yang tertera di koin kayu kreweng sesuai dengan nominal rupiah yang umum digunakan. Untuk menu yang ditawarkan di sini diantaranya gudeg manggar, tiwul, kicak, cemplon, lemet, sayur bobor, sayur jambu mete, sambal terong, sambal jenggot, mie letek, pecel, dan berbagai kuliner jadul lainnya. Untuk lebih jelasnya datang ke sini ya dan rasakan kenikmatannya. Hehe. Di sebelah tepi jalur sebelah kiri ini ada oleh-oleh khas masyarakat Gunung Kidul, namanya Tiwul Ayu Mbok Sum. Di sini juga bisa untuk tempat istirahat, fasilitas di tempat ada tempat sholat dan toilet. Tiwul sendiri terbuat dari tepung gaplek atau singkong yang dikukus. Jajanan tradisional ini masih bisa ketemu di pasar-pasar tradisional. Oh ya, sobat dolan, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, bunyikan tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis ya sobat. Hehehe. Di depan ini ada jalur 2 cabang. Untuk jalur ke kanan menuju kebun buah Mangunan dan wisata Songgolangit. Jalur sebelah kiri menuju hutan pinus Mangunan. Ambil jalur sebelah kanan ya tentunya. Ikuti papan nama di setiap tepi jalan ini ya. Pokoknya lurus terus mengikuti jalan ini. Kalau belok ya belok, ikut belok. Hehe.
depan ini belok kanan ya. Sepertinya mobil ini juga mau menuju ke kebun buah Mangunan. Jalanan di sini sudah lumayan cukup bagus. Aspalnya juga baru ini kemungkinan. Dan inilah sampai di retribusi kebun buah Mangunan. Oh, 7.000 satu orang. Oke. Nah, pas kalau ada 7.000 mas? iya, Ya. Terima kasih untuk parkir. Iya. Langsung bawa ke puncak. Masih 500 meter lagi, lurusin aja mas. Parkirnya berarti ke sana ya mas? Iya, betul. Masih pak G? Oke. Untuk jalur yang sebelah sini lumayan curam ya, jadi istirahat hati-hati aja. Di depan nanti ada pemandangan yang cukup fenomenal dan pernah diceritakan berbau mistis, yaitu diperlihatkan suasana kolam kebun buah Mangunan yang terdapat eskavator tenggelam di tengah-tengahnya. Eskavator tersebut sudah bertahun-tahun berada di kebun buah Mangunan dalam keadaan tenggelam. Beberapa pengunjung pun disebut ada yang datang hanya sekedar ingin melihat eskavator itu. Sementara sang pemilik eskavator dikatakan sudah mengikhlaskan alat beratnya. Sebab sudah diusahakan dengan berbagai cara, eskavator hijau muda itu tak juga bisa diangkat dari dalam kolam. Lantaran sudah lama tak kunjung diangkut, banyak yang penasaran sebab eskavator tak bisa diangkat. Mitos-mitos menyeramkan pun mulai beredar. Salah satunya menduga ada makhluk gaib penunggu sehingga eskavator tak bisa diangkat. Ada juga yang berpendapat, yang pertama namanya juga alat berat, diangkat pun berat. Yang kedua, mungkin karena banyaknya ruang kosong di eskavator bikin lumpur mudah masuk dan mengendap di dalamnya. Ketika itu, petunjuk teknis meminta kontraktor untuk melandasi bagian bawah eskavator dengan kayu kelapa. Hal tersebut pun disiapkan pihak kontraktor dan dipakai juga oleh operator alat. Suatu hari operator ekskavator absen, pemiliknya langsunglah yang kemudian mengambil alih melanjutkan pekerjaan. Namun kala itu kayu bantalan tidak digunakan sehingga ekskavator langsung masuk dan tenggelam ke dalam kolam seperti yang sebelumnya disebutkan. Berbagai upaya pun dilakukan, adapun cara mengangkat menggunakan kren besar tidak bisa dilakukan karena tak memungkinkan masuk ke lokasi ya. Dan ini penampakan tempat parkirnya lumayan cukup luas untuk area parkir mobil di atasnya. Tiba di sini jam 6 ya, jadi estimasi waktu perjalanannya 15 menit. Oke, sampai ketemu lagi di video lanjutan situasi di kebun buah Mangunan ya. Wassalamualaikum dan jaga kesehatan.